Untuk pertama, sama kita panggilkan dengan Jemaah Takbir, Abangda Muzammil Hasbalah dan juga Ustaz Ramdhani LC. Tafadhal mashkura. Takbir. 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 Silakan Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Mulai bermunculan kamera-kamera handphone ya. Insyaallah. Dari tadi di sini berdiri sama gantengnya nggak ada kamera handphone yang naik. Alhamdulillah para jamaah sekalian telah berhadir di tengah-tengah kita, ada Abangda Muzammil Hasbalah dan juga Ustadz Ramdhani LC. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang The Amazing Quran, ya, Al-Quran yang luar biasa. Insyaallah nanti kita akan kupas lebih lanjut bersama Ustaz Ramdhani dan juga Abangda Muzammil Hasbalah. Saya ingin ke Ustaz Ramdhani terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh disapa Ustaz jamaah Masjid Al-Ibadah Binjai, tafadhal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Insyaallah luar biasa. Jadi Ustaz Ramdhani ini merupakan salah satu pemateri yang luar biasa yang Binjai Sedekah Bersama punya. Alhamdulillah sering banget ya. Milenial, setelah itu ada juga misi kajian di Tabligh Akbar dan di pusaka ya, kajian kuala 9 Kamis luar biasa. Ilmunya sangat luar biasa, tak perlu diragukan lagi insyaallah. Saya mau ke Bang Muzammil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sehat loh. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ngomong sama Bang Muzammil karena dari Bandung, nggak boleh ngegas ya. Nanti kita boleh aja lah. Boleh aja lah. Orang Aceh ya, Masya Allah. Walaupun tinggal di Bandung, hati tetap Aceh, Masya Allah. Bang Muzammil sudah berapa lama di Medan? Yang sekarang? Yang sekarang? 2 hari ya, alhamdulillah. Dari Jumat sudah 2 hari. Ini pertama kali ke Medan? Oh enggak. Sering ke Medan? Sering ya. Transit juga sering. Oh transit sering, alhamdulillah. Sering naik bus berarti ke Medan ya? Masya Allah. Berarti apa namanya TM itu Pak? Bang Muzammil naik ini dulu Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah waktu kecil. Dulu, sekarang tidak ya, Masya Allah. Nah, kita akan mengulik mengenai The Amazing Quran ya. Itu bahasa cengkeh turinya, The Amazing Quran ya. Itu cengkeh turi. The Amazing Quran. Orang Binjai biasanya nggak ngerti Pak ya. Artinya adalah Al-Quran yang luar biasa. Saya ingin tanya dulu sama Ustaz Ramdhani, kenapa bisa Ustaz tema ini diangkat The Amazing Quran? Emang ada apa dalam Al-Quran? Tafadhal masykur. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Al-Quran itu sesuatu yang disebut dengan istilah mukjizat. Jadi kalau ditanya, mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Bahkan para ulama mengatakan al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Dimanapun dan kapanpun dia tidak berubah dan tidak bisa dirubah dan tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Itulah sebab Al-Quran itu kita sebut dengan istilah amazing, luar biasa, karena yang membawa Al-Quran itu pemimpinnya malaikat, dan yang menerima Al-Quran juga pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka pantaskanlah diri kita masing-masing untuk menerima amanah itu, untuk menjadi orang yang betul-betul amazing dengan Al-Quran. Jadi begitu Bang Rafi, barakallahu fiik. Insyaallah. Ya, itu ya, jadi ya, Anda pula yang nggak fokus nih. Jadi kenapa Al-Quran itu amazing? Karena memang Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul, ya, dan juga diberikan melalui malaikat yang pemimpinnya para malaikat, ya, sehingga kita semua harus pantaskan diri ya, untuk bisa menjadi termasuk orang-orang yang amazing juga saat membaca Al-Quran, insyaallah. Saya ingin ke Abangda Muzammil. Abangda sudah sejak usia berapa belajar Al-Quran? Saya sapa dulu teman-teman ya. Oh iya boleh, la ilaha illallah. Salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kalau belajar Al-Quran nggak jauh beda lah dengan teman-teman juga. Dari kecil diajarin sama orang tua, waktu SD atau ibtidaiyah belajar di TPA, waktu SMP sambil sekolah tinggal di Madrasah Ulumul Quran sambil menghafal, kemudian lanjut ke boarding, SMA, kuliah di Bandung, masih juga nyari halaqah Quran, talaki, sampai sekarang masih terus belajar. Sekarang masih kuliah juga di Akademi Quran di Depok. Jadi belajar terus aja dari kecil sampai sekarang masih belajar, insyaallah. Sosok Muzammil Hasbalah saja yang mungkin namanya sudah tidak asing lagi di telinga umat muslim Indonesia, masih belajar Al-Quran sejak kecil sampai sekarang, bahkan ikut Akademi Quran, ya Bang. Kalau boleh tahu di Akademi Quran itu belajar apa saja, Bang? Belajar ulumul Quran semuanya, ada i'jaz, mu'jizat seperti yang disampaikan Ustaz, nanti ada i'jaz ilmi, i'jaz lughawi, itu mu'jizat Al-Quran dari segala sisi, dari segi bahasa, dari segi ilmu, yang ilmu nanti cabang-cabangnya banyak itu. Nanti ada sejarah Al-Quran, ada banyak lah. Selama 1 tahun, 1 bulan itu ada 4 pertemuan. Berarti tidak hanya mulut terhadap tajwid dan juga makhrajul huruf, tapi juga terhadap esensi Al-Quran. Ya betul. Insyaallah kandungan dan esensi Al-Quran ya Bang ya, masyaallah. Iya, jazakumullahu khairan. Saya ingin ke Ustaz Ramdhani. Ustaz, the amazing Quran, Al-Quran yang luar biasa. Sebenarnya ya, ada apa di dalam Al-Quran yang bisa menjadikan Al-Quran ini something yang luar biasa, selain 2 alasan yang tadi yang telah Ustaz sebutkan? Tafadhol. Baik, terima kasih barakallahu fikum. Sebelum saya jawab pertanyaan yang luar biasa ini, teringat ada beberapa ungkapan ulama yang perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Di sini kita bisa mengukur sebesar apa kita cinta kepada Allah, dan sebaliknya kita seberapa besar Allah cinta kepada kita. Bahwa min alamat hubbillah li'abdin an yaj'aluhu Al-Quran. Salah satu bentuk bahwasanya Allah mencintai seorang hamba adalah Allah jadikan dia cinta kepada Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah membuktikan dan menunjukkan cintanya kepada seorang hamba. Itu salah satu bentuknya adalah Allah jadikan kita itu mencintai Al-Quran. Maka saya katakan tadi, kita bisa mengukur kecintaan yang besar terhadap Al-Quran. Kalau kita ingin tahu bagaimana bentuk mencintai Al-Quran itu, yang pertama, suka mendengarkan Al-Quran. Terkadang kita ini mendengarkan Al-Quran tidak melebihi 1 atau 2 jam. Habis itu dengerin yang lain, musik misalnya, atau yang lain-lain. Dimanapun ada suara Al-Quran kita senang mendengarnya. Yang kedua, senang melihatnya. Melihat Al-Quran itu kita senang. Itu bukti kalau kita itu mencintai Al-Quran. Dan bukti kalau kita mencintai atau tanda-tanda kita mencintai Al-Quran adalah kita senang membacanya. Kita contoh perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na bi kitabillah." Kalau hati kita ini bersih, kita enggak akan pernah bosan dengan membaca Al-Quran. Kenapa kita gampang bosan baca Quran? Karena hati kita belum bersih. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi inni la akrahu an yamurra alayya yaumun la anzuru ila al-mushaf."
Demi Allah saya sangat benci kepada diri saya sendiri apabila satu hari berlalu saya tidak melihat dan membaca Al-Quran. Maka para ulama mengatakan salah satu bentuk keberkahan seorang hamba adalah keberkahan waktu seorang hamba adalah Allah jadikan di sela-sela kesibukan yang dia miliki waktu untuk membaca atau mendengarkan Al-Quran. Sebaliknya, musibah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah ketika dia punya waktu yang banyak, tapi untuk membaca, mendengarkan, itu dia tidak dapatkan waktunya. Maka, kembali apa yang saya katakan tadi, kalau ada kaitannya sebetulnya dengan amazing Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu ketika kita mencintai Al-Quran, maka Allah akan mencintai kita. Cukuplah ini sebagai kata kunci bahwasanya Al-Quran sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Dengan Al-Quran Allah cintai kita. Maka saya katakan tadi, bukti Allah cinta kepada kita adalah Allah cintakan kita kepada Al-Quran. Maka sekali lagi saya katakan, pantaskan diri kita untuk dicintai Allah dengan mencintai Al-Quran. Itu aja Bang Rafli ya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakumullahu khairan. Jadi ya, ukuran cinta Allah izinkan hambanya untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Berarti kita tepuk dada masing-masing ya. Apakah saat ini Allah sudah cinta sama kita atau belum? Apakah Al-Quran sudah menjadi teman kita sehari-hari? Apakah Al-Quran sudah menjadi pegangan kita sehari-hari? Atau lebih mana, lebih sering gawai kita, gadget kita, Instagram, Facebook, Line, WhatsApp kita lebih sering dibuka daripada Al-Quran kita? Ya, jadi itu merupakan salah satu tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta. Ustaz tadi sampaikan bahwasannya tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hambanya adalah di saat hambanya always hold the Quran. Bahasa cengkeh-turinya seperti itu. Ya, always hold the Quran. Selalu pegang tuh Al-Quran. Always read the Quran. Selalu baca Al-Quran. Masya Allah. Ustaz, ada atau tidak satu surah yang sangat yang kan banyak surah Ustaz dalam Al-Quran. Ada nggak satu surah yang bisa dibilang sapu jagatnya dalam Al-Quran? Atau satu ayat? Banyak sebetulnya ya. Tapi teringat salah seorang ulama besar di Palestina, masih hidup sampai sekarang, namanya Syekh Khatib An-Nablusi. Dalam sebuah nasihatnya kepada kita semua untuk memperhatikan Al-Quran ini, beliau mengatakan, mengutip satu ayat dalam Al-Quran, kita hafal semua ayat ini. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti hidayahku, kata Allah. Hidayah Allah itu apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Maka Allah katakan faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti hidayahku yaitu Al-Quran, fala khaufun 'alaihim, maka tidak akan ada rasa takut dalam diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah sedih selama-lamanya. Ketika Nabi SAW diturunkan Al-Quran pertama sekali kepadanya, Rasul kan takut, khawatir, ini beban berat. Tapi Allah turunkan satu ayat sebagai busra kepada Nabi. Allah katakan dalam surat Toha, Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran ini bukan untuk menyusahkan hidupmu. Tidak ada orang susah dengan Al-Quran. Sebaliknya, orang akan bahagia dengan Al-Quran. Justru orang akan lebih hidup dengan Al-Quran. Karena Nabi SAW menyebutkan sebuah permisalan. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perbedaan antara atau perumpamaan antara orang yang berzikir mengingat Allah dengan orang yang tidak berzikir mengingat Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Kalau Allah mengatakan min afdhalid dzikr, di antara bentuk-bentuk zikir yang baik, yang afdal adalah qiraatul Quran, baca Quran. Jadi cukup ayat itu tadi. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Enggak boleh kita sedih dengan Al-Quran. Makanya ketika
datang humum itu gundah gulana, maka ambil Al-Quran, baca Al-Quran, Allah akan rubah kegundahan itu menjadi kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Barakallahu fiik. Insyaallah. Kalau kita lagi sedih berarti baca Quran, Ustaz ya? Baca Quran. Iya. Kebiasaan kita kalau lagi sedih buat satu ya, atau satu dua, atau dengerin musik yang sesuai dengan itu ya, suasana hati. Itu wiswas syaitan. Terutama jomblo-jomblo, Ustaz. Ya. Sering begitu. Korban-korban apa? Perasaan. Korban perasaan. Enggak, kita harus rubah kebiasaan itu. Pak, 5 fis sudur. Al-Quran sebagai obat dari segala macam sakit yang ada dalam hati kita. Kalau fisik yang sakit, jiwa badan yang sakit, itu obatnya banyak kita dapat. Tapi kalau jiwa kita yang sakit ini musibah besar. Itu namanya hati yang qalbun marid, hati yang sakit. Masih mending daripada qalbun mayit, hati yang mati. Maka sehatkan hati kita, hidupkan hati kita dengan Al-Quran, dengan mendengar, membacanya, kalau bisa menghafalnya. Ada satu aja, Bang Rafi. Tadi saya katakan bukti kita cinta kepada Al-Quran adalah diantaranya suka atau gemar melihatnya, membacanya, mendengarkannya. Satu lagi, tadi tidak tersebut, yaitu cinta kepada ahlu Al-Quran. Kita semua harus cinta kepada beliau, kepada Ustaz Hasballah. Saya belum ahlu Al-Quran masanya. Iya, karena beliau adalah salah satu dari ahlu Al-Quran. Ahlu Al-Quran itu kan keluarganya Allah. Dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala. Ahlu Al-Quran atau ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Saya contohkan contoh kecil ya. Mohon maaf. Tadi teman-teman sekalian, ikhwatillah rahimakumullah, dari jam berapa sudah sampai sini gitu kan? Berjuang sendiri. Saya datang belakangan langsung masuk ke ruang VIP, ada AC-nya segala macam. Saya terpikir, bagaimana nanti di hari kiamat orang-orang yang memiliki perhatian terhadap Al-Quran jadi tamu-tamu VIP-nya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidakkah kita pengen menjadi tamu VIP-nya Allah nanti di hari kiamat? Ternyata caranya dengan memantaskan diri untuk menjadi ahlu Al-Quran. Itu barakallah. Memantaskan diri menjadi ahlu Quran. Insyaallah. Jazakumullah khair. Saya nggak bisa berkata-kata, saya speechless saya. Ya, jangan saya jadi tanya beliau. Beliau yang penting. Abang cukup lah. Jadi kalau inspirasi dan motivasi itu boleh dari siapa aja. Tapi kalau kita mau belajar agama harus sama ulama, harus sama ahlinya. Karena kita hidup di zaman fitnah. Jangan hanya dengar omongan orang yang sekedar followersnya banyak di sosial media atau subscribersnya banyak di YouTube. Bukan gitu cara kita belajar. Tapi dengarkan ahlinya ketika berbicara, itu supaya selamat di zaman fitnah ini. Itu ya Ustaz, insyaallah. Ya, insyaallah tawadhu sekali Ustaz Muzammil ya. Tawadhunya luar biasa. Ini memang ulama itu tawadhunya tinggi dia. Barakallah. Ini terus contoh ya. Padahal mereka semua datang nih demi antum bukan demi saya. Enggak, insyaallah semoga di kajian berikutnya Ustaz di sini serami ini Ustaz, insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Barakallahu fiik. Jadi itu pesan yang paling penting sekali dari Abang dan Muzammil ya, teman-teman semua. Kalau misalnya kita mau belajar ilmu agama, belajar kepada ahlinya, jangan belajar kepada orang-orang yang hanya sekedar banyak followersnya, gitu Bang ya. Insyaallah mentang-mentang followers 1 juta, 2 juta ya, insyaallah. Kita followersnya cuma 300, 200 sudah sombong kali ya. Followers 1 juta, 2 juta bilang, jangan belajar agama sama yang followersnya banyak, tapi sama yang ilmunya banyak ya. Dan ilmu banyak itu, followers itu bukan penentu seseorang itu ilmunya banyak ya. Banyak benar saja. Jadi ada mungkin followers di Instagram followersnya sangat sedikit sekali, tapi ilmunya sangat luar biasa ya. Masya Allah. Jadi kita lihat ilmunya, bukan melihat seberapa banyak followersnya. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Bang Muzammil sudah mengingatkan kita semua. Abang dan Muzammil. Nah, ini teman-teman yang berhadir di sini tadi kan sudah diimamin nih sama Abang dan Muzammil ya, membaca surah Al-Qiyamah ya. Nah, saya mau Bang Muzammil kasih sedikit motivasi kepada teman-teman, ataupun bukan motivasi tapi lebih ke bagaimana sebenarnya, karena kan dalam sholat itu surah Al-Fatihah sangat penting sekali ya.
Jadi Anda minta sama Abang Muzamil bisa mencontohkan kira-kira bacaan Al-Fatihah yang sesuai itu seperti apa kepada kita semua. Tafadhol masykur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Teman-teman semuanya yang disayang Allah, saya yakin semua kita senang mendengar Al-Quran yang dilantunkan dengan suara indah, dengan lantunan yang merdu, dengan irama yang bisa dinikmati, karena itu fitrah manusia. Kita mencintai keindahan, itu dititipin rasa di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di banyak tempat rata-rata anak-anak muda yang senang dengan Quran, terutama dengan syiar yang berusaha saya lakukan ya. Anak-anak muda itu senang dengan Quran dengan lantunannya. Mungkin dengan suara qori'nya, perantaranya ya, perantara mencintai Al-Quran boleh jadi awalnya lewat situ. Tapi teman-teman yang udah gabung ke sini, nah sekarang kita harus naik level nih. Perintah dari Allah dalam membaca Al-Quran, salah satunya di surah Al-Muzammil ayat 4 misalnya. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Nanti kalau kita mau belajar tafsir insya Allah sama Ustaz Ramdhani lebih komprehensif, lebih syumul ya, lebih pas. Tapi ada satu hikmah yang pernah saya dapatkan dari ulama ya. Tartil itu kan kalau di bahasa terjemahan artinya perlahan-lahan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan tartil itu at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhenti. Jadi ketika Allah perintahkan kita membaca Al-Quran, itu dulu yang harus kita perhatikan. Hurufnya benar ya, kita baguskan ya, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Di mana kita berhenti dan mengulang kembali, itu juga harus sesuai. Tentu ada ilmunya kan ya, untuk bisa benar baca Quran, atau kita kenal dengan istilah ilmu tajwid hari ini. Dari istilah itu, dari tajwidul huruf, disitulah diambil ilmu tajwid, ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Ada matan Jazari, matan Tuhfatul Atfal. Hukum belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi hukum membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, sebenarnya sesuai dengan bacaan Rasulullah, itu yang wajib. Karena dulu para sahabat Nabi diajarkan oleh Rasulullah secara talaqi, dicontohkan, dibacakan oleh Rasul, diikuti bacaannya. Sebagaimana Nabi juga belajar ke Malaikat Jibril alaihissalam juga begitu kan ya, mendengarkan kemudian mengikuti. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jadi yang harus kita perhatikan pertama kali adalah kebenaran bacaan kita, haqqut tilawah, kama unzil, bacaan yang seperti ketika diturunkan. Jadi harapan saya ke teman-teman hari ini bukan hanya terobsesi ingin membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan irama yang merdu, bukan hanya itu. Tapi lebih dulu kita perbaiki bacaannya. Itu yang pertama. Salah satunya dengan mempelajari ilmu tajwid atau berguru ke ulama yang ahli qiraat. Boleh gitu ya? Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, bacaan yang tartil itu perlahan-lahan. Rasulullah membaca Al-Quran perlahan-lahan. Tujuannya apa? Tadabbur. Untuk merenungi makna yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena memang Quran itu Allah turunkan dengan keberkahan untuk ditadabburi, dipahami ayat-ayatnya. Dalam Quran surah Sad Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran itu kami turunkan bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Dabara itu artinya belakang. Jadi tadabbur itu kita pegangan sama belakang Quran, kemanapun Quran pergi kita ikut. Nah, itu yang dijelaskan oleh ulama. Gimana cara tadabbur? Dengan tilawah, bukan sekedar qiraah. Kalau qiraah kita baca doang, meskipun kita nggak paham yang kita baca. Tapi kalau tilawah, kita baca Quran, kita berusaha memahami agar bisa mengamalkan. Saya nggak bisa bahasa Arab nih bang, gimana caranya? Minimal baca terjemah atau dengarkan penjelasan ulama. Biar Quran itu jadi petunjuk. Tadi Ustadz Ramdhani bilang Quran itu hudan linnas. Kapan Quran itu jadi petunjuk? Ketika dipahami. Kalau kita baca Quran kita nggak paham, kapan Quran itu menunjuki kita? Nah, makanya penting bagi kita untuk memahami Quran. Cara yang paling sederhananya minimal dengan terjemah. Tapi itu belum cukup. Karena kalau kita hanya mengandalkan terjemah, kita nggak mendengarkan penjelasan ulama, kita nggak merujuk kitab tafsir. Kita nanti bisa mispersepsi terhadap ayat Al-Quran. Karena Quran itu bukan sekedar teks, harus dikaitkan dengan konteks. Ada asbabun nuzulnya, ada hikmahnya, begitu. Makanya belajarlah sama ulama, gitu teman-teman. Sama satu lagi pesan dari saya, teman-teman yang hari ini udah rutin ngaji, Masya Allah, Tabarakallah, terusin, mudah-mudahan istiqomah. Tapi jangan lupa juga, habis ngaji, baca terjemahnya minimal. Gak usah banyak-banyak, sehari 1/4 juz aja, 5 halaman, atau 2 lembar setengah bisa dibagi tuh tiap sholat 5 waktu, baca 1 halaman, terjemahnya juga. Sehari 1/4 juz, insya Allah 4 bulan selesai tuh, 30 juz plus dengan artinya. Karena di banyak majelis saya tanyain ke anak-anak muda, ada nggak yang udah khatam di sini baca Quran plus dengan artinya aja? Minimal pesan-pesan Quran itu udah nyampe ke diri kita. Perkara paham atau enggak itu nanti lanjutannya. Katanya Quran petunjuk. Katanya Quran itu furqan, pembeda. Harusnya kita beda dong, yang udah dekat sama Quran dengan orang yang masih jauh sama Quran. Quran belum membedakan kita hari ini. Hidup kita masih sama, cara menghabiskan waktu kita sama, produktivitas kita sama, kebermanfaatan kita sama dengan orang-orang yang masih jauh dari Quran. Berarti kan ada yang salah interaksi kita sama Quran. Kita selama ini baru sebatas membaca, belum mentadabburinya. Makanya ini PR lanjutan teman-teman. Apalagi teman-teman yang udah hafal Quran, Masya Allah, itu keberkahannya luar biasa. Harus naik level ke memahami Quran, mentadabburi Quran, agar Quran menjadi petunjuk dalam hidup kita. Siap insya Allah? Sehari 1/4 juz, jadi amalan yang sederhana tapi rutin kita kerjakan, istiqomah, itu lebih dicintai sama Allah. Jangan sampai kita udah pernah khatam baca novel yang tebal-tebal, udah baca yang lain-lain, tapi Quran nih, kitab suci kita, petunjuk hidup kita, mukjizat yang luar biasa, belum pernah tamat kita baca. Jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jazakumullahu khairan katsiran. Siap 1 hari 1/4 juz? Cuma 20 orang yang jawab. Yang lainnya kemana mata ini? Siap Bapak Ibu sekalian, 1 hari 1/4 juz? Insyaallah. Nanti masih pro 2 Pak. Ustaz, saya mau nanya sama Mas Ramdhani. Tadi kita ngebahas mengenai ahli Quran. Saya yakin, entah kenapa yakin aja, kita semua ini pasti insya Allah cinta Al-Quran. Tapi masih ada mungkin 1-2 ikhwan dan akhwat yang sekarang ini masih berusaha untuk belajar Al-Quran, Ustaz. Mungkin masih bingung dalam menyambung huruf per huruf. Dalam artian belum bisa membaca Al-Quran sebaik ataupun dengan baik dan benar seperti itu. Apakah bisa orang-orang yang seperti tadi itu belum bisa membaca Al-Quran itu menjadi ahli Quran? Itu yang pertama. Terus yang kedua, misal
tidak bisa membaca Al-Quran, yang dia bisa baca itu cuma surah Al-Fatihah misalnya, apa bisa menjadi ahlul Quran? Tafadhal masykur. Baik, barakallahu fikum. Saya kira ini pertanyaan yang perlu menjadi perhatian bagi kita semuanya, karena memang Al-Quran itu diturunkan dengan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa lisannya orang Arab asli. Nah, pertanyaannya adalah berkaitan dengan bisakah kita menjadi ahlul Quran sementara membaca Al-Quran pun kita masih terbata-bata. Allah itu Maha adil dan Maha bijaksana. Alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-mahiru bi qiraatil Quran ma'as safratil kiramil barah. Walladhi yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaqun falahu ajran. Ini busra, kabar gembira bagi kita yang mungkin masih belum diberikan taufik oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Muzamil tadi. Rasul mengatakan orang-orang yang mahir itu artinya pandai, pintar, berarti benar bacaannya. Dan juga para ulama mengatakan al-hafidh, yaitu penghafal Al-Quran. Tapi antara qaid dengan hafidh ini sama-sama punya fadl, sama-sama punya kelebihan dan keistimewaan. Nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama safarah kiramin bararah. Safarah itu artinya utusan-utusan atau kelompok-kelompok, yaitu orang-orang yang bararah, abror. Itu orang-orang baik, orang-orang saleh. Coba kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, Allah katakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abror itu mereka akan berada pada tempat yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Apa itu? Surga. Berarti orang-orang yang memiliki bacaan Al-Quran baik, hafal Quran baik, nanti di hari kiamat tempat mereka itu bersama orang-orang saleh di surga. Nah, sekarang muncul kecil hati kita. Kecil hati kita ketika kita, ya Allah, saya nggak mampu menjadi mahir dengan Al-Quran. Saya cuma bisa baca itu pun terbata-bata. Apakah bisa sampai kepada derajat itu, ya Allah? Maka Rasul mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dan dia sulit membacanya, tapi dia mau usaha baca, tetap dia belajar dan tetap dia berusaha, maka dia dapat 2 pahala. 2 pahala ini maksudnya, ikhwatani rahimakumullah, barangkali bukan 2, kalau bahasa Medannya bukan 2 biji pahala, bukan. Yang pertama pahala baca Qur'annya dia dapat, yang kedua pahala usahanya, kemauannya, keinginannya dan motivasi untuk tetap mau membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Jadi bisa jadi orang yang tidak pandai baca Quran dengan lancar itu nanti di hari kiamat derajatnya lebih tinggi ketika Allah lihat usahanya untuk belajar maksimal dan kemauannya untuk belajar dan membaca Al-Quran dengan baik. Itu bisa jadi lebih tinggi. Kita nggak bisa hitungan kali-kali berbeda. Hikmah Allah itu tidak sampai kita di situ. Maka tidak ada kata tidak bisa. Semuanya bisa menjadi ahlu Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang seperti itu yang sudah Allah kasih ke kita, tapi ingat harus tetap belajar. Maka ada istilah, mohon maaf mungkin di sini ada bapak-bapak yang sudah usia lanjut, ibu-ibu juga yang usia lanjut. Ada sebuah istilah yang disampaikan oleh para ulama kita. Mereka mengatakan ta'allumul Quran atau hifdzul Quran masyru'un la yu'raful fashal. Ini sebagai kaidah bagi kita semuanya. Ada 2 ungkapan. Yang pertama, belajar Al-Quran, 1. Yang kedua, menghafal Al-Quran itu sebuah proyek yang tidak kenal gagal. Jadi tidak ada orang gagal menghafal Quran dan tidak ada orang gagal belajar Al-Quran. Maka jangan kita gagalkan diri kita sendiri, di mana saat Allah tidak kenal istilah gagal dalam Al-Quran ini. Allah tidak memberikan istilah gagal dalam Al-Quran ini. Maka kita harus tetap belajar terus. Justru dengan belajar kita itu Allah akan angkat derajat kita dengan motivasi belajar yang kita lakukan.
Jadi itu yang pertama. Ya, bahwa kita bisa pantas untuk itu. Yang kedua tadi apa? Aku lali, lupa saya. Lupa juga. Jangan dibilang ada. Jadi itu intinya. Bisa, semuanya bisa saja. Insya Allah. Dan apabila kalau misalnya ini tadi dia cuma bisa Al-Fatihah saja. Ya. Orang itu tidak bisa membaca Al-Quran. Ada yang disebut dengan istilah ma'dzur dan ghairu ma'dzur. Termaafkan dan tidak dimaafkan. Siapakah orang-orang yang termaafkan tidak bisa baca Quran? Yaitu orang-orang yang belajar tapi memang nggak bisa. Itu termaafkan dia, nggak bisa baca Quran, walaupun cuma hafal surah Al-Fatihah saja. Itu termaafkan. Tapi yang tidak termaafkan ini adalah, ini musibah, dan ini bisa menjadi fitnah bagi kita, bisa menjadi bencana bagi kita nanti di hari kiamat. Karena Rasul mengatakan Al-Quran hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu atau nanti di hari kiamat apa? Yang mencelakakanmu. Siapakah orang-orang yang celaka dengan Al-Quran? Di antaranya adalah orang-orang yang punya kemampuan belajar, punya waktu belajar, punya kesempatan belajar, dan punya fasilitas untuk belajar, tapi nggak mau belajar Al-Quran. Ini nggak dimaafkan atas kebodohannya terhadap Al-Quran. Nanti Allah akan tanya. Bapak Ibu rahimakumullah, teman-teman sekalian, ini tadi di awal-awal fisik mereka nggak sempurna. Fisik kita sempurna, tapi nilai mereka lebih tinggi daripada nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tahu kita. Maka Rasulullah SAW katakan dalam hadis beliau itu, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi al-akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum, orangkah, kelompokkah, itu dengan Al-Quran. Dan Allah akan rendahkan derajat mereka juga dengan Al-Quran. Ini anak-anak muda yang ada di sini. Saya kira ini, kalau dari saya sebetulnya saya simpan untuk closing statement, tapi nggak apa-apa, saya sebutkan sekarang. Siapa yang mengaku cinta kepada kedua orang tuanya, maka berikan kado terbaik kepada mereka sepanjang hidup mereka dan sampai nanti hari kiamat. Kado terbaik kalian sebagai seorang anak, kita sebagai seorang anak adalah Al-Quran. Nggak ada yang lain. Itu tugas terbesar seorang anak. Bahagiakan bapak ibu ketika mereka masih hidup dengan Al-Quran. Mohon maaf Bang Rafli, bisa jadi, mohon maaf, saya tidak merendahkan, toh juga saya nggak tahu. Bisa jadi ada orang di antara kita di sini baca Qurannya bagus, tapi bapak mamanya nggak bisa baca Quran. Tapi bapak mamanya ini pahala membaca Al-Qurannya lebih besar daripada pahala anaknya yang bisa baca Quran. Kenapa? Karena setiap anaknya baca Quran itu, semua pahala baca Quran anaknya itu untuk ibu dan bapaknya hidup ataupun mati sampai nanti hari kiamat. Dan yang kedua, kenapa bisa nilainya lebih orang tua? Karena mereka yang menjadi sebab anak ini bisa pandai dan mahir dalam membaca ataupun menghafal Al-Quran. Maka bahagiakan orang tua kita dengan kado terbaik kita, yaitu Al-Quran, gak ada yang lain. Kalau emas, begitu dia meninggal, nggak dibawa emasnya. Perhiasan nggak dibawa. Rumah begitu meninggal juga nggak dibawa. Tapi kado Al-Quran yang kita kasih, itu akan mereka bawa sampai hari kiamat. Di saat nanti orang-orang susah, orang-orang tua susah di hari kiamat di padang mahsyar sana, tiba-tiba dia dikejutkan dengan pahala yang besar sampai dia bertanya, dari mana saya dapat ini ya Allah? Maka akan ada yang berkata kepadanya, ini karena kado terbesar yang diberikan anakmu kepada kamu berdua. Siap ngasih kado terbaik? Hoi para anak-anak Medan, siap ngasih kado terbaik untuk orang tua? Dengan apa? Al-Quran. Bang, barakallah. Takbir. Insyaallah, tenang Pak, bentar lagi kita sarapan ya. Lemas sekali orang Binjai hari ini, insyaallah ya. Siap ngasih hadiah kepada orang tua dengan Al-Quran? Ya. 25 orang lain jawabnya, ya alhamdulillah lah, insyaallah. Jazakumullahu khairan katsiran. Jadi teman-teman, bagi kita semua yang mungkin masih belajar Al-Quran ya, tadi Ustaz bilang dapat satu pahala membaca Al-Quran, satu lagi pahala dia berusaha untuk belajar ya. Dan ada orang-orang yang digunakan nanti di akhirat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang punya waktu luang untuk belajar Al-Quran.
mudah aksesnya untuk belajar Al-Quran dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau belajar dan tidak mau baca Al-Quran. Big question. Ada Al-Quran di handphone kita? Ada. Ada Al-Quran yang saku? Ada. Lantas apakah kita setiap hari sudah memberikan waktu, hak, wajib kita kepada Al-Quran? Kalau belum, start from now, ya. Mulai dari sekarang. Kita semua yang hadir di sini, mulai dari sekarang, insya Allah satu hari harus ada yang minimal 1 jam kita bersama Al-Quran, insya Allah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita udah ngobrol sama Abang dan Muzamil Hasbalah dan juga Ustadz Ramdhani LC. Kita buka sesi tanya jawab hanya untuk 2 orang saja. Tafadhol masykur. Ada yang ingin bertanya? Oh, silakan. Cuma yang di belakang Ustaz ya. Silakan. Orang dalam soalnya. Iya. Silakan. Iya. Boleh dioper tolong Bang mic-nya? Insyaallah. Pertanyaannya cepat dan singkat. Ya. Oh ya, perlu saya ingatkan ya, setelah ini insyaallah mungkin untuk berjabat tangan sedikit kita kurangi ya, sama Ustadz dan juga Abang dan Muzamil Hasbalah demi menjaga keselamatan kita bersama. Tafadhol Mas Gora yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung saja ke pertanyaannya. Nah, ada ahli Al-Quran, teman saya juga hafal banyak juz itu Al-Quran. Tapi ketika kesalahan dia selalu berbuat tidak baik begitu. Apa yang menyebabkan dia bisa berbuat tidak baik padahal dia sudah ahli Al-Quran begitu. Terima kasih. Insyaallah pengalaman pribadi sebetulnya. Dia punya teman menghafal Al-Quran sudah beberapa juz, tapi mungkin menghafalnya tidak mencerminkan sebagai penghafal Al-Quran. Tafadhol Mas Gora. Ada mic-nya? Silakan Zaram dari terlebih dahulu. Tafadhol Mas Gora. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz. Kalau saya lebih kepada itu disebut dengan istilah istidraj. Istidraj. Tapi dengan catatan kalau dia terus seperti itu, maksiatnya jalan banyak sekali, tapi dia punya kemudahan dalam menghafal Quran. Mudah. Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu artinya adalah ada orang berbuat maksiat kepada Allah, tapi dalam satu sisi dimudahkan urusan sifat dunia yang sifatnya dunia, atau bisa juga Al-Quran ini. Intinya ada orang maksiatnya jalan, kata-katanya pun kotor, kasar, bahkan kata kotor keluar dari mulutnya, tapi ngapal Quran kok lancar. Itu namanya istidraj. Allah biarkan dia seperti itu, disanjung oleh manusia, dapat dia nilai dari manusia, tapi nanti di hari kiamat dia tidak dapat kebahagiaan sama sekali. Wa huwa fi ma'siyatillah fa'lam annahu istidraj. Apabila kamu melihat ada orang dalam nikmat yang besar, tapi maksiatnya banyak, ketahuilah itu bukan apa-apa. Itu namanya istidraj yang Allah berikan kepadanya, nanti di hari kiamat dia nggak dapat apa-apa sama sekali. Dan kita harus berlindung kepada Allah dari istidraj ini. Yang kedua sedikit aja, kenapa hafal Quran tapi kok maksiatnya jalan terus? Sebetulnya itu semua larinya kepada niat. Niat yang baik dan selalu ditajdid, diperbaharui, itu akan memperbaiki semuanya. Kalau niatnya rusak, semuanya akan rusak. Maka niat itu kan tepatnya dalam hati kita. Jaga betul-betul hati kita itu, supaya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Maka hati kita ini akan mengontrol semuanya. Kenapa mulutnya tidak baik? Karena hatinya nggak baik. Kenapa mata kita bisa melihat sesuatu yang nggak baik? Karena hati kita juga nggak baik. Maka hati itu sentral. Kita mau jadikan apa mata kita ini? Perbaiki hati kita. Kita mau jadikan apa mulut kita ini? Perbaiki hati kita. Dan kita mau ini itu apa? Itu semua sentralnya pada
hati kita masing-masing. Maka kesalahannya bukan pada hafalan Al-Qur'annya, tapi kesalahannya adalah pada hatinya yang kotor, belum bersih. Insyaallah, jazakumullahu khairan. Barakallah. Silakan ditambahi, Ustaz. Sudah cukup ya. Jadi intinya ya, itu merupakan istidraj, Ustaz ya. Dan nanti beliau tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Di hari kiamat nggak dapat apa-apa sampai dia sadar. Sampai dia sadar. Syukur-syukur sadar. Kalau nggak sadar, musibah besar. Jadi lebih bagus nggak punya hafalan Quran, payah baca Al-Quran, tapi mau belajar daripada gampang hafal Quran, gampang baca Al-Quran, tapi maksiatnya terlalu besar. Lebih baik tidak punya hafal Al-Quran tapi belajar Al-Quran daripada hafal Al-Quran tapi maksiatnya besar. Ya, tapi jangan dianggap jangan hafal Quran yang bisnis saja. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Masya Allah makin banyak. Gak dapat hadiah, gak dapat hadiah. Abang yang di sana tuh Pak Afwan. Ya, boleh Mas Ded, tolong ke sana. Yang ini, Afwan, yang baju putih. Silakan Bang. Ganteng kali ya Bang, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin minta tips gimana cara menghafal Quran di usia yang muda. Mohon maaf yang udah dewasa ini untuk mudah menghafalnya ayat-ayat yang panjang ini, tapi tipsnya gimana untuk supaya mudah untuk menghafal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Goro, silakan Abang Dapur Zamil terlebih dahulu, boleh. Tips menghafal Al-Quran di usia yang sudah lanjut ya. Usia yang lanjut Pak ya. Siap insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat, untuk dipelajari. Adakah kalian menjadi bagian orang-orang yang mempelajarinya? Ayat ini Allah ulang 4 kali dalam surah Al-Qamar. Itu menunjukkan penegasan dari Allah bahwa Quran itu mutlak mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafal. Allah memilih kata yusrun. Yusrun itu mudah dalam bahasa Arab. Mudah yang tanpa kecuali, tanpa tapi. Ada lagi kata yang lain yang juga berarti mudah, yaitu sahlun. Kalau sahlun itu mudah, tapi terbatas, kondisional. Misalnya belajar bahasa Arab, itu bukan yusrun, tapi sahlun. Mudahnya relatif. Kalau kita tanyain sama anak kecil yang lahir besar di Arab, usia 5 tahun dia lancar ngomong bahasa Arab. Tapi buat kita yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, butuh effort lebih, butuh kerja keras lebih banyak untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau Al-Quran, semuanya mudah. Kita bisa nggak bisa bahasa Arab, insya Allah Allah mudahkan untuk menghafal Quran. Tapi kalau menghafal syair-syair lain berbahasa Arab, belum tentu. Kalau nggak percaya, tes aja. Coba nggak usah niat hafal ya Quran, baca aja satu ayat diulang 7 kali, 20 kali. Terus tutup tuh mushaf, hafal atau enggak? Jadi itulah kemudahan Al-Quran. Dan bukti lain tadi Masya Allah, Tabarakallah, di awal acara, coba lihat adik-adik kita, bagaimana kondisi mereka. Bisa nggak mereka menghafal Quran? Jadi tidak ada alasan untuk tidak memulai mempelajari Al-Quran ataupun menghafal Quran. Karena Quran itu untuk semua kalangan. Tua, muda, sehat ataupun terbatas fisiknya, semuanya Allah mudahkan untuk menghafal Al-Quran. Tinggal kita ada kemauan atau tidak. Quran juga ketika Allah turunkan, Rasulullah SAW usianya 40, kepala 4. Sahabat Nabi memang kebanyakan usianya muda-muda. Tapi ada juga yang senior seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, usianya 38. Ada Abdurrahman bin Auf juga 30-an. Itu kan nggak mudah. Walaupun banyaknya anak-anak muda, tapi tua bukan halangan insya Allah untuk menghafal Al-Quran. Karena yang saya tahu banyak juga orang-orang tua yang mulai menghafal Quran di usia 60 tahunnya, usia pensiunnya. Dan
Allah izinkan selesai khatam Al-Qur'annya, menuntaskan hafalan Qur'annya. Jadi mudah-mudahan ini jadi motivasi dan pengingat sekaligus semangat buat kita untuk terus istiqomah ataupun keyakinan untuk memulai menghafal Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah jazakumullahu khairan katsiran. Jadi intinya adalah kemauan yang tinggi, ya, Abang dan Muzammil ya, ya Ustaz ya. Jadi Allah Ta'ala sudah berkata dalam Al-Quran bahwasannya mudah. Dan tadi Bang Muzammil jelaskan bahwasannya itu unconditional, ya, gak ada syarat. Jadi benar-benar mudah, tinggal kitanya saja mau atau tidak menghafal Al-Quran. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada kedua penanya kita. Silahkan ada sedikit mungkin closing statement dari Abang dan Muzammil terlebih dahulu. 3 jam kayak gini pening juga kita ya. Insyaallah. Tafadhol masykur. Baik, teman-teman semuanya yang disayang Allah, Al-Qur'anul Karim, begitu kita sering menyebutnya. Quran itu mulia dan bersanding dengan semua yang mulia-mulia. Turun di malam yang paling mulia Lailatul Qadar. Turun di hari yang paling mulia Jumat Sayyidul Ayyam. Turun di bulan yang paling mulia Ramadan. Turun dengan bahasa yang paling mulia bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan 'ala Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dengan bahasa Arab yang membuat kita berakal. Turun di tempat-tempat yang Allah muliakan, Makkah, Madinah. Turun dengan perantara malaikat yang paling mulia, Malakut Jibril alaihi salam. Turun kepada manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Bahkan Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Bahkan kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, al-ayah. Semua yang berhubungan dengan Quran Allah takdirkan mulia. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, jadilah ahlul Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada sahabatnya ketika di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Insyaallah. Silakan Ustaz, ada closing statement lagi sedikit? Tafadhol. Motivasi mungkin Sedikit aja sebagai closing saya kira. Oleh-oleh dari saya terakhir untuk kita semuanya. Teringat hadis Nabi SAW, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi dari tadi kita bicara belajar membaca, belajar menghafal, memotivasi untuk itu. Jangan lupa poin penting bahwa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Rasul tadi disebutkan bahwa akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran di situ ada anjuran berbuat baik, berkata jujur, kemudian bersikap sopan santun kepada orang tua, kemudian menyayangi sesama kaum muslimin, tidak saling benci antara satu dengan yang lain. Maka sama-sama kita, mari kita berakhlak dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Saya kira ini saja. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Pak, kita waktunya sudah habis untuk talk show pada hari ini. Insyaallah Allah kasih kemudahan Bang Muzammil bisa mungkin di kemudian hari. Saya mohon maaf sekali Pak. Jazakumullahu khairan katsiran para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan ada pembagian santunan kepada teman-teman yatim. Silakan. Oke. Kita ucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ramdhani dan juga Bang Damun Zainul Hasbullah. Insyaallah kita akan jumpa lagi kepada kedua pemateri kita di kemudian hari. Semoga Allah Ta'ala kasih kemudahan. Kita kurang-kurangi berjabat tangan ya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Setelah ini akan ada penyantunan kepada teman-teman yatim kita, ya, kepada Ustadz dan juga Bang Dah boleh ke backstage ya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan.
Iya, kepada Abang Erik Saputra. Iya, silakan Abang Da, teman-teman yatim kita, dan ini anonim